Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Nurjana. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan jurnal dengan wilayah kajian alternatif kurikulum. Yang pertama yaitu jurnal dengan judul Pengembangan Perangkat Praktikum Berorientasi Lingkungan Penunjang Pembelajaran IPA SMP sesuai Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana yang dimaksud yaitu meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu kompetensi inti mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dalam kurikulum 2013 adalah memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Penelitian dilakukan menggunakan desain research and development. Prosedur pengembangan perangkat praktikum IPA mengacu pada model penelitian pengembangan dari Borg dan Gale yang terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap studi pendahuluan, studi pengembangan, dan uji produk. Hasil penelitian pengetahuan ini berupa prototip perangkat penunjang praktikum pada pembelajaran IPA SMP, berupa petunjuk praktikum, kit IPA berorientasi lingkungan, dan lembar penilaian kriteria praktikum, bahwa pengembangan perangkat penunjang praktikum berorientasi lingkungan yang berupa penuntun praktikum, yaitu LKS, dan kit IPA mencapai kriteria valid dengan kategori sangat baik sehingga dapat digunakan tanpa revisi. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Profil Penilaian Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Kurikulum 2013. Mulai tahun 2013, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan inovasi dalam bidang pendidikan berupa penerapan kurikulum baru yang dikenal dengan Kurikulum 2013. Saat ini, pemerintah sudah mulai mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara terbatas melalui beberapa sekolah percobaan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat sekolah menengah atas. Salah satu masalah serius dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah masalah penilaian hasil belajar siswa. Pada jenjang pendidikan dasar, penilaian hasil belajar lebih banyak ditekankan pada dimensi sikap, diikuti dengan dimensi keterampilan dan pengetahuan. Sementara pada jenjang pendidikan lanjut, penekanan penilaian hasil belajar siswa lebih banyak pada dimensi pengetahuan, diikuti dengan dimensi keterampilan dan dimensi sikap. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil penilaian hasil belajar siswa berdasarkan Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah percobaan. Temuan hasil penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu profil penilaian hasil belajar siswa berdasarkan Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh para guru dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan guru dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Tantangan dalam Memperkenalkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kurikulum di Universitas Inggris. Memperkenalkan keberlanjutan dalam kurikulum atau ISD tampaknya tidak perlu dipikirkan lagi. Dari sudut pandang moral atau normatif, kewajiban untuk berkelanjutan yang didefinisikan oleh pilar ekonomi, sosial, dan lingkungannya tidak bersyarat terlepas dari apakah prediksi mengenai iklim global kita dalam jangka panjang dapat dipercaya atau tidak. Universitas adalah lembaga utama di mana para pembuat keputusan, pemimpin, dan inovator masa depan sedang dipersiapkan. Dan dengan demikian, memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan ISD secara komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah
Misi menemukan fakta tentang ISD dari sudut pandang psikologi lingkungan. 28 orang dipilih dari berbagai komunitas universitas termasuk mahasiswa, tim administrasi, akademisi, layanan dukungan departemen, masyarakat berkelanjutan, menenjang senior, dan dekan asosiasi, dan secara resmi. Diwawancarai selama sekitar 30 menit. Responden berusia antara 19 sampai 53 tahun dan tanggapan yang paling umum dikelompokkan. Tidak ada kecenderungan yang jelas mengenai sikap atau keterlibatan dalam ISD ketika dikategorikan berdasarkan peran, usia, disiplin atau fokus utama seperti kelayakan ekonomi, kebijakan pemerintah atau CSR. Meskipun kesadaran dan penerimaan yang lebih tinggi terhadap ISD terlihat jelas dalam disiplin ilmu yang terkait secara berkelanjutan seperti teknik dan bisnis. Hal ini tidak serta-merta diterjemahkan ke dalam motivasi yang lebih besar untuk mengubah kurikulum saat ini secara nyata. Selanjutnya yaitu asesmen autentik dan pendidikan bermakna, implementasi kurikulum 2013. Proses dan asesmen merupakan dua komponen pembelajaran yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan penentu keberhasilan suatu program pendidikan. UNESCO bukan hanya belajar untuk mengetahui, melainkan juga untuk terampil menggunakan apa yang dipelajari, mencapai aktualisasi diri di dunia nyata, dan mampu menjadi bagian masyarakat yang harmonis. Keempat pilar pendidikan tersebut kemudian menjadi acuan dari pengembangan kurikulum di institusi pendidikan formal atau sekolah di seluruh dunia. Pada langkah awal yaitu analisis kebutuhan, instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara terhadap 20 orang guru bahasa Inggris SMP yang mewakili kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Selanjutnya pengembangan perangkat instrumen-instrumen menggunakan instrumen berupa kisi-kisi pengembangan yang dibuat berdasarkan konten kurikulum 2013. Untuk menilai prototip produk, instrumen penelitian yang digunakan adalah lembah uji Zadges yang dibuat berdasarkan kriteria asesmen autentik. Sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang tersebut, perangkat asesmen autentik yang dikembangkan adalah untuk asesmen proses dan produk dengan mengambil keterampilan berbahasa produktif, yaitu kemampuan menulis dan berbicara. Yang pertama, keterampilan berbicara. Untuk keterampilan berbicara, jenis asesmen yang digunakan disesuaikan dengan indikator pencapaian. Misalnya, salah satu indikator pencapaian yang dibuat oleh guru adalah agar siswa bisa menggunakan ungkapan dalam mendeskripsikan orang dalam percakapan. Yang kedua, manusia sebagaimana keterampilan menulis ini asesmen untuk kemampuan menulis juga disesuaikan dengan indikator pencapaian yang dirancang oleh guru. Misalnya indikator adalah siswa dapat menulis teks deskriptif dengan bahasa Inggris yang baik dan berterima. Yang ketiga, keterampilan membaca. Salah satu strategi menilai adalah dengan menggunakan portofolio agar peserta didik bisa mengetahui perkembangan kemampuan membacanya. Misalnya indikator yang ingin dicapai adalah siswa mampu membuat ringkasan bacaan. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Penerapan Pengukuran Berbasis Kurikulum Aljabar untuk Pengambilan Keputusan di Sekolah Menengah dan Menengah Atas. RTI adalah kerangka kerja pencegah yang berpola pada model kesehatan masyarakat, di mana instruksi disampaikan dengan intensitas yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. RTI paling sering
dikonseptualisasikan sebagai model bertingkat dengan tingkat 1 mewakili program pendidikan umum, tingkat 2 mewakili sistem intervensi. Agar RTI bekerja dengan baik, alat screening harus dapat diandalkan untuk mengidentifikasi siswa yang beresiko mendapatkan hasil yang buruk, dan alat pemantauan kemajuan harus dapat diandalkan, peka terhadap pertumbuhan siswa dan prediksi kriteria umum dalam konstruksi minat. Setting dan peserta. 2 sekolah dari 2 distrik di Pacific Northwest berpartisipasi dalam proyek ini. Satu sekolah menengah pertama di pedesaan yang melayani 397 siswa di kelas 7 dan 8, dan sekolah menengah lainnya di lingkungan pinggiran kota yang melayani 748 siswa di kelas 10 hingga 12. Pada bulan Februari 2010, seorang pelatih dari proyek AIMS memberikan sesi pelatihan selama 1 hari untuk para guru matematika dan pendidikan luar biasa di SMP dan SMA yang berpartisipasi. Pelatihan ini terdiri dari membiasakan guru dengan probe, menjelaskan perkembangan mereka, menilai latihan-latihan, membuat grafik dan latihan interpretasi data, dan memperoleh reliabilitas antar penilai yang tinggi dalam menilai berbagai probe. Pengukuran aljabar keterampilan dasar. Probe keterampilan dasar terdiri dari 60 item yang dirancang untuk menilai keterampilan dasar siswa dalam aljabar yang berfungsi sebagai indikator kemahiran secara keseluruhan. Pertemuan inisiatif pendidikan dalam pengajaran matematika, pengambilan keputusan berbasis data, dan pemberian layanan berjenjang memberikan sekolah menengah kesempatan unik untuk membaca sumber daya mereka guna meningkatkan kualitas pemrograman pembelajaran dalam matematika. Penggunaan probe aljabar keterampilan dasar meningkatkan akurasi klasifikasi di seluruh nilai sekolah menengah pertama dan atas, yang dapat memfasilitasi desain dan implementasi program intervensi yang lebih efektif bagi siswa yang berjuang dalam aljabar. Peluang ini hanya akan terwujud jika sekolah diberi sumber daya untuk melakukannya. Dengan tidak adanya sumber daya tersebut, sekolah harus mempertimbangkan untuk terlibat dalam praktik seperti yang dijelaskan dalam artikel ini untuk membuat keputusan yang diinformasikan mengenai pemrograman instruksional untuk siswa mereka. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.